Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Marilah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Ialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyiapkan lagu pembukaan Puji Syukur 320.
Puji syukur 320. 320. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini tanggal 2 Februari kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. 40 hari yang lalu kita merayakan hari Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan semarak. Kini kita kenangkan hari suci Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah atau di Kenisah. Nampaknya ia memenuhi hukum Taurat, tetapi sebenarnya ia datang untuk memenuhi hukum yang sebenarnya ia datang untuk menemui umat yang percaya kepadanya. Maka terdorong oleh Roh Kudus, datanglah Simeon dan Ana ke Kenisah. Mereka mengenal Tuhan karena ilham Roh Kudus, dan dengan gembira mereka memuliakan Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh Roh Kudus, kita pun akan memasuki rumah Allah menyongsong Kristus. Kita akan bertemu dengan Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Ia datang dalam semarak kemuliaannya. Mari saudara-saudari kita menyadari betapa Tuhan juga merindukan kedatangan dan kehadiran kita dalam rumahnya, supaya kita mau datang senantiasa membuka hati dan senantiasa merindukan hadirat Allah di dalam hidup kita pula. Dan kita persembahkan doa-doa kita dalam Ekaristi ini, agar kita layak dan pantas merayakan Ekaristi. Kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan syukur kita bersama dengan rekan imam kita, Pastor Frans Tandipau, yang merayakan ulang tahun kelahirannya hari ini, 67 tahun. Pastor Rusdin Ugiwan merayakan ulang tahun imamat 16 tahun yang lalu ditabiskan. Dan kita bersyukur bersama dengan Bapak Uskup kita yang merayakan ulang tahun tabisan uskupnya genap 29 tahun. Serta mohon keselamatan bagi saudara kita Bapak Erwin yang telah menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang kekal dan kuasa,
pada hari ini putramu yang tunggal menghadap engkau dan dipersembahkan kepadamu sebagai manusia seperti kami. Kami mohon kepadamu, jemputlah kami, curahailah kami rahmat-Mu. Hapuskanlah dosa-dosa kami agar kelak kami pantas menghadap dan memandang Dikau dalam terang abadi. Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan imammu yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini, Pastor Frans Tandipau, genap 67 tahun. Pastor Rusdin Ugiwan, ulang tahun imamat, genap 16 tahun. Dan Monsinyur John Likuada, Uskup Agung kami, yang merayakan ulang tahun Tabisan Uskup, genap 29 tahun. Terima kasih Bapa atas hidup yang Kau berikan kepada para imammu, para uskup kami, dan juga panggilan mulia, panggilan luhur untuk menjadi gembala di tengah-tengah masyarakat, di tengah gereja, dan di tengah keluarga. Limpahkanlah rahmat-Mu, belas kasihan dan kegembiraan sukacita bagi Pastor Frans Tandipau. Juga berikanlah kesembuhan bagi Pastor Frans Tandipau dari sakitnya, yang mana sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Juga Pastor Rusdin Ugiwan agar tetap sehat walafiat, serta Bapak Uskup Agung kami, Monsinyur John Likuada, agar juga tetap sehat walafiat. Kau berikan kesehatan, kekuatan, kegembiraan, dan semangat dalam hidup serta pelayanannya. Moga-moga mereka senantiasa menjadi gembala, pelayan Allah, pendamping dan pelayan umat-Mu dengan penuh sukacita, membawa damai, membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Bapa di surga, terimalah juga hamba-Mu Bapak Erwin, suami daripada Ibu Sela, yang telah menghadap hadirat-Mu kemarin pagi. Limpahkanlah belas kasihan, berkat dan rahmat-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosanya. Moga-moga dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan Kau memberikan penghiburan, kekuatan, berkat dan rahmat-Mu bagi segenap keluarga, terutama istri terkasih Ibu Sela bersama dengan anak-anak, bersama dengan sanak keluarganya. Limpahkanlah rahmat-Mu, belas kasihan dan kemurahan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dialah yang memimpin kita dalam iman, dan Dialah yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, Ia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Yesus, yang tabah menanggung bantahan terhadap dirinya, bantahan yang datang dari pihak orang-orang berdosa. Janganlah kamu menjadi lemah dan putus asa, sebab dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencuncurkan darah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji-muji Engkau. Referen, Orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji-muji Engkau. Nasarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selamanya. Referen, orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji-muji Engkau. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpuan bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya aku sujud menyembah. Semua orang sombong di bumi,
Di hadapannya akan berlutut semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Referen. Orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji-muji Engkau. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anaknya Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankannya dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan seorang yang datang dari Tuhan bagi umatnya Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi oleh Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatannya daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudara-saudariku, sebagaimana pada awal perayaan Ekaristi, kita dengarkan bahwa hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kedatangan Yesus bersama dengan orang tuanya, Bunda Maria, Bapak Yosef, ke Bait Allah bukan secara kebetulan mereka datang ke Bait Allah dan mempersembahkan anaknya, tetapi tentu ini suatu bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Kedua orang tua ini, Bunda Maria, Santo Yosef, menunjukkan ketaatannya kepada Yahweh, di mana mereka melaksanakan dengan penuh keyakinan akan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat, supaya anak-anak laki-laki sulung dipersembahkan kepada Tuhan, dan mereka datang mempersembahkan hari ini kepada Tuhan. Dan kebetulan dikatakan ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah, seorang umat datang pula ke gereja, ke Bait Allah karena dorongan Roh Kudus. Dan ketika melihat Yesus, betapa hatinya luar biasa gembira, dan tiba-tiba ia mengakui dengan penuh sukacita bahwa inilah sang terang yang sedang dinanti-nantikan umat manusia, terlebih oleh umat Israel. Dengan kata lain, Simeon secara tidak langsung mau mengatakan, inilah Mesias yang kita rindukan selama ini,
yang menjadi harapan bagi bangsa Israel, bagi keselamatan umat Israel, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Karena itu Simeon mengatakan, karena aku telah berjumpa dengan sang terang, sang Mesias, sang penyelamat, maka biarlah mataku terpejam kembali kepada sang Khalik, sang pencipta. Karena secara rohani, secara batinnya dia sudah puas boleh berjumpa dengan sang penyelamat, yaitu Mesias. Nah saudara-saudari, hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Di sana mau mengatakan kepada kita bahwa hidup ini mesti selalu dipersembahkan pula kepada Tuhan dalam berbagai macam cara, lewat segala macam pelayanan, tugas-tugas yang kita kerjakan. Kita mesti mempersembahkan hidup kita karena hidup ini sangat berharga, berarti, bahkan sangat suci, sangat mulia. Maka ketika kita mau berani mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan melalui pelayanan dan tugas-tugas kita, maka pasti akan menjadi berkat bagi orang seperti Yesus datang di Kenisa, di bait Allah, menjadi berkat bagi semua orang Israel, juga bagi Simeon, dan begitu bahagia karena boleh melihat dan menyaksikan langsung kedatangan sang terang, sang penyelamat. Semoga kita juga menjadi berkat bagi banyak orang melalui pelayanan dan tugas-tugas kita setiap hari. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 383. Aku datang Padamu terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Kau serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga persembahan ini juga menginspirasi kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab putramu yang tunggal, yang kekal seperti Engkau, telah dipersembahkan di Kenisa pada hari ini. Oleh Roh Kudus, ia dinyatakan sebagai kemuliaan bagi umatmu Israel dan cahaya para bangsa. Dari sebab itu kami pun bersukaria mengeluh-elukan penyelamat dunia,
memuji Engkau bersama para malaikat dan semua orang kudus, sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dari atas dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu, Bapak Erwin, yang telah Kau panggil menghadap hadiratmu. Juga kami ingat akan Bapak Fransiskus Febrian Haryanto, yang telah menghadap Dikau pada tanggal 12 Januari yang lalu, dan segenap umatmu, sanak keluarga kami yang juga telah menghadap Dikau. Ketika dibaptis, saudara-saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus, mereka menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan,
sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita mendoakan doa perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat yang kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan, dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Sempurna, sempurnakanlah dalam diri kami rahmat-Mu, berkat santapan suci yang kami sambut, sebagaimana Engkau memenuhi keinginan Simeon yang tidak meninggal dunia sebelum melihat wajah Kristus. Semua kami pun kelak Kau perkenankan menyongsong Dia dan menerima kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 542. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu.